Halo orchid lover, bertemu kembali di channel AA Orchid. Beberapa waktu yang lalu ada saudara yang mengeluhkan jika anggrek-anggreknya bermasalah, bahkan sampai pada mati. Padahal dia sudah melakukan perawatan dengan pemupukan, dengan memberikan fungisida dan berbagai macam obat-obatan lainnya. Bahkan ada beberapa pupuk yang direkomendasikan oleh beberapa orang, dia coba semuanya. Ternyata hasilnya tetap sama saja. Jadi anggrek-anggreknya tetap pada mati, dan kalaupun hidup pertumbuhannya kurang subur dan tidak mau berbunga. Menurut saya, pupuk adalah faktor pendukung saja, karena faktor utama agar anggrek tumbuh subur dan baik adalah faktor lingkungan atau yang disebut dengan faktor agroklimat. Ada satu statement dari Pak Rizal Jafarer yang mungkin teman-teman orchid lover juga mengenal beliau. Kalau kita ingin anggrek kita tumbuh subur dan berbunga lebat, itu kuncinya adalah bagaimana kita bisa memahami keinginan anggrek, bukan anggrek yang harus memahami keinginan kita. Ingat bahwa anggrek adalah makhluk hidup yang dia punya kebutuhan dan keinginan sendiri, sehingga kita tidak boleh memaksakan keinginan kita agar anggrek tumbuh subur dan berbunga terus-menerus, sedangkan kita tidak memahami apa yang dibutuhkan dan dimaui oleh si anggrek itu. Pada kesempatan kali ini saya akan share pengalaman di dalam merawat anggrek dendrobium. Nah, salah satu contohnya adalah tanaman ini. Anggrek ini dulu di awal-awal saya tanam itu sering terserang penyakit. Jadi daun-daunnya rontok, kemudian bulbnya juga cuma 1-2 padahal saya melakukan pemupukan secara rutin. Saya melakukan pengobatan dengan fungisida juga secara rutin. Lalu saya amati salah satu yang menjadi pemikiran saya adalah anggrek ini kayaknya kurang sinar matahari, karena dulunya saya taruh di depan sana di teras yang itu kalau pagi tidak kena sinar, mungkin kena sinar pun kalau sore ketika cahaya mungkin dari arah selatan. Nah, selanjutnya anggrek ini saya pindah tadi di sebelah ini yang di atasnya tidak hanya ternaungi paranet tetapi tidak tertutup secara penuh, sehingga ini pertumbuhannya jadi lebih bagus. Oke, mungkin kita lihat secara detail ya nanti ya. Ada lagi satu anggrek yang ada di sana, juga pertumbuhannya dulu sama, saya sandingkan dengan ini, pertumbuhannya kurang bagus. Nah, ini setelah saya pindah tempat hasilnya cukup bagus. Ini adalah kondisi anggrek setelah mendapatkan lingkungan yang bagus dengan sinar matahari yang cukup. Ini terkesan sangat kuat ya plannya ya. Ini dulu rontok ya, jadi ini kelihatan kan ini meskipun ini batang tua tapi ini dulunya kurang sehat. Jadi ini kurang sehat. Ini selalu rontok sebelum tua, betul ya, sebelum tua ini sudah rontok. Nah, kemudian setelah saya panaskan ini bunganya selalu gantian. Jadi ini dari bunga yang ini belum mau layu, ini sudah muncul yang sebelah sini, Nah, kemudian setelah ini barusan selesai, ini muncul yang bunga yang ini. Nah, kemudian ini mau disusul lagi, ada spek lagi di sebelah sini. Nah, ini salah satu faktor penting kenapa anggrek itu butuh sinar matahari yang cukup.
Jadi kalau kita hanya fokus bagaimana memupuknya, bagaimana memberikan obat-obatan, saya kira itu bukan solusi. Itu hanya mungkin solusi jangka pendek, karena meskipun kita sudah menggunakan pupuk, kita menggunakan obat-obatan yang bagus, kemudian kita pakai perangsang bunga dan lain sebagainya, kalau lingkungannya tidak bagus sama saja itu tidak akan membantu secara signifikan. Oke, kita menuju ke tanaman berikutnya. Nah, ini anggrek ini juga sama ya, jadi seperti yang tadi itu dulu posisinya juga saya tempatkan di lokasi yang sama dengan anggrek yang pertama tadi, di tempat yang menurut saya kurang sinar matahari. Tapi setelah ini saya pindah, kemarin ini posisinya di sebelah situ ya, jadi jejer dengan yang tadi. Ini karena posisinya sekarang plannya tinggi banget, ini mungkin hampir 1 meter ya, ini plannya, ini tinggi tanamannya mungkin 1 meter, sampai mungkin sampai ujung bunganya itu kemarin senggol sundul paranet sana, sehingga saya pindah di sini. Ini di atasnya full ya, jadi tidak tertutup oleh paranet. Nah, ini posisinya seperti ini, bagus. Nah, ini karena kemarin sundul ini ya, ini bunganya ada yang rontok di ujungnya, ini saya pindah ke sini. Nah, ini kasusnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan ada daun yang masih tersisa satu. Jadi idealnya kalau daun memang sudah rontok sesuai umurnya, biasanya rontoknya akan dari bawah ya, dari bawah rontok naik sampai nanti paling atas itu rontok terakhir. Tapi ini di atasnya ini sudah rontok duluan, berarti ini plant ini pernah mengalami sakit atau kondisi yang tidak sehat. Nah, itu karena tadi faktornya menurut saya adalah faktor lingkungan. Sama dengan ini ya, ini kan rontoknya bunga di bagian bawah ini masih ada, sedangkan yang di atasnya ini sudah rontok. Harusnya ini daun yang di bawah ini yang rontok duluan, yang atas belakangan. Nah, berarti ini menandakan plant ini pernah mengalami terkena penyakit, entah itu jamur, bakteri dan lain sebagainya. Kalau kemarin mungkin ini jamur sih, karena ini rontok menguning, kemudian meskipun sudah saya fungisida dan lain sebagainya, kasus itu terus berlanjut. Nah, setelah saya pindah ke tempat yang sinarnya cukup. Ini batang baru ini, kita lihat batang baru ini lebih sehat. Jadi alhamdulillah ini masih masih utuh ya, bunga daunnya ini masih utuh dari bawah sampai atas. Nah, biasanya mestinya daun-daun ini masih akan bertahan sampai benar-benar batang ini tua, karena ini masih muda, ini masih punya potensi untuk keluar setelah ini ada bunga ya. Ini masih punya potensi untuk tumbuh spek lagi, sama seperti yang ini juga pernah ada bunga di sini, kemudian muncul spek di sini. Nah, itulah kalau dendro itu dendronya sehat, tanamannya sehat, lingkungannya bagus, meskipun ini batang sudah pernah berbunga, ini akan berbunga lagi, akan muncul bunga lagi. Nah, ini seperti ini plannya. Ini dendro dendro apa ya, buran, kalau idea mungkin buranajit kalau nggak salah, saya nggak hafal ini karena labelnya hilang ini dulu. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu tip dari saya. Jadi intinya adalah kalau kita ingin anggrek kita berbunga lebat dan subur, kuncinya adalah pada faktor agroklimat atau lingkungan yang perlu kita pertimbangkan, yang meliputi sinar matahari, sirkulasi udara, kemudian kelembaban, kemudian suhu udara. Nah, selanjutnya tinggal kita memberikan perawatan tambahan dengan melakukan pemupukan atau pemberian insektisida dan fungisida. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.